Ajaran sesat atau palsu tampaknya merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kekristenan di sepanjang zaman. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tercatat di Alkitab bahwa akan terus ada penyesatan. Sepanjang sejarah umat Allah dan gereja, ajaran sesat hadir dalam berbagai bentuk, aspek, isi, dan cara. Dalam pikiran kebanyakan orang, kita sering mengira bahwa ajaran sesat itu adalah kelompok pemuja setan. Dalam kenyataannya, kebanyakan ajaran sesat malah kelihatan tidak ada salahnya. Definisi kekristenan mengenai ajaran sesat itu terkait kelompok yang menyangkal satu atau lebih dasar-dasar kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, sikap waspada adalah cara yang terus ditekankan oleh Alkitab untuk menghadapi ajaran sesat ini. Dalam istilah yang lebih sederhana, ajaran sesat merupakan ajaran yang bisa membuat orang tidak dapat diselamatkan jika mereka percaya pada pengajaran itu. Ajaran sesat merupakan kelompok yang mengklaim dirinya sebagai Kristen namun menolak kebenaran dasar menurut Alkitab. Paulus mengingatkan jemaat untuk mewaspadai orang-orang yang menyesatkan yang ada di tengah-tengah jemaat. Dua pengajaran yang paling umum dari ajaran sesat adalah bahwa Yesus bukan Allah, karena itu menolak Trinitas dan percaya bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan, sementara Roh Kudus itu hanyalah kuasa Allah. Kedua, keselamatan bukan hanya berdasarkan iman. Penyangkalan terhadap keilahian Kristus sama saja dengan menyatakan kalau kematian Kristus tidak cukup untuk membayar hutang dosa umat manusia. Penyangkalan terhadap keselamatan hanya karena iman semata-mata berarti menganggap keselamatan bisa dicapai melalui perbuatan kita. Sesuatu yang secara tegas dan konsisten ditolak oleh Alkitab. Yesus menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang masuk ke surga melalui perbuatan baiknya sendiri. Hanya dengan iman di dalam Dia barulah hal itu dimungkinkan. Banyak penganut ajaran-ajaran sesat terlihat sebagai orang-orang baik yang dengan sungguh-sungguh mencari Allah dan dengan tulus percaya bahwa mereka mengenal kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya melayani, tetapi pada dasarnya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus menggambarkan mereka sebagai orang yang bermulut manis dan berkata-kata muluk. Mungkin mereka masuk ke dalam kategori yang disebut Tuhan Yesus sebagai serigala berbulu domba. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang bermulut manis di tengah-tengah komunitas orang percaya? Pertama, Paulus meminta kita untuk menghindari mereka. Sikap menghindar adalah langkah pencegahan dari pengaruh orang-orang munafik tersebut terhadap keutuhan jemaat. Kedua, bijaksana dalam membedakan yang baik dan yang jahat. Maka dari itu, kita harus terus bergaul dengan firman Tuhan sebagai sumber pengajaran yang sehat dan sejati. Seberapa setiakah kita dalam menggali kebenaran Alkitab?
sehingga kita makin dapat membedakan ajaran asli dan palsu. Luangkan waktu kita lebih lama untuk bergaul dengan Alkitab dan hindari mereka yang bermulut manis. Paulus meminta jemaat untuk menghindari guru-guru palsu karena mereka itu tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Saudara, harapan dan doa kita terhadap mereka semoga semakin banyak orang yang terlibat dalam ajaran-ajaran sesat ini bisa terbuka matanya dan ditarik pada kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui kekuatan kasih karunia Kristus yang dapat kita rasakan melalui persekutuan dengan firman-Nya dan persekutuan dalam Roh-Nya. Amin.